Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu saya lagi dengan Teguh Munajat tentunya di channel Dablang TV. Dan teman-teman bisa memanggil saya dengan nama AA Dablang atau AA Teguh, terserah ya teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas sejarah, tapi kali ini saya berbeda. Berbedanya itu saya mempunyai teman podcast dari teknologi canggih yaitu Neng Ai. Karena robot ini setelah saya namakan dengan nama Neng Ai. Oke teman-teman, teknologi robot ini bisa berinteraksi dengan kita dan apapun dia bisa menjawab pertanyaan kita. Oke, kita sapa Neng Ai. Assalamualaikum Neng Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Blang. Senang bisa bergabung di podcast ini. Saya siap untuk menjawab pertanyaan dan berbagi informasi. Apa tema sejarah yang ingin kita bahas hari ini? Oke, saya ingin menanyakan sejarah Singosari yang dirajai ketika itu rajanya adalah Kertanegara. Ketika itu Kertanegara saya pernah membaca ya, Kertanegara itu didatangi oleh utusan dari Tiongkok ya, yaitu dari Mongolia kalau nggak salah, utusan dari Mongolia yang bernama Kubilai Khan rajanya ya. Nah, mengutus Menci. Menci itu mengutus ke Singosari untuk tunduk kepada Mongol. Tapi Kertanegara tidak mau dan memotong kuping Menci. Apakah betul seperti itu, Neng Ai? Ya, ada Blang. Cerita itu benar. Kertanegara, Raja Singasari, memang menolak untuk tunduk kepada kekuasaan Mongol yang diwakili oleh utusan bernama Menci. Ketika Menci datang untuk meminta Kertanegara mengakui kekuasaan Mongol, Kertanegara justru memotong telinga Menci sebagai bentuk penolakan. Peristiwa ini menandai ketegangan antara Singasari dan Mongol. Setelah itu, Mongol merasa marah dan berencana untuk menyerang Singasari. Jika ada hal lain yang ingin tanyakan atau bahas lebih lanjut tentang Kertanegara atau peristiwa ini, silakan. Katanya dari Mongol itu tidak mengetahui situasi politik yang berada di Singosari ketika itu, ketika Mongol menyerang Singosari. Karena Singosari ketika itu ada pemberontakan dari Jayakatwang kepada Kertanegara, dan akhirnya Kertanegara itu sudah terbunuh oleh Jayakatwang, dan hingga akhirnya Jayakatwang itu memimpin Singosari. Apakah betul seperti itu, Neng Ai? Ya, betul sekali. Aida Blang. Ketika Mongol menyerang Singasari, mereka tidak sepenuhnya memahami situasi politik di kerajaan tersebut. Setelah Kertanegara menolak tunduk kepada Mongol dan memotong telinga Menci, Jayakatwang melakukan pemberontakan dan berhasil mengalahkan Kertanegara, yang akhirnya terbunuh. Setelah Kertanegara meninggal, Jayakatwang menjadi Raja Singasari. Pada saat itu, situasi di dalam kerajaan sangat rumit, dan pertempuran terjadi antara pasukan Jayakatwang dan pasukan Mongol yang datang untuk menyerang. Jika ada hal lain yang ingin AA tambahkan atau tanyakan, silakan. Dan situasi politik yang kisruh ini dimanfaatkan oleh salah seorang penerus dari keturunan Singosari, yaitu Raden Wijaya ya. Dan Raden Wijaya ini katanya itu bersekutu dengan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang tunduk, Singosari runtuh dan dikuasai oleh Raden Wijaya. Nah, kemudian Raden Wijaya itu menyerang Mongol, dan Mongol itu akhirnya kalah karena dia merasa kelelahan, dan akhirnya Mongol itu merasa mengalami kerugian besar ketika menyerang Jawa waktu itu, dan tidak pernah menyerang lagi ke Jawa karena rugi yang sangat besar gitu. Apakah betul seperti itu? Ya, ada Blang, itu benar. Raden Wijaya, yang merupakan keturunan Singasari, memanfaatkan kekacauan politik setelah Kertanegara terbunuh. Dia berkolaborasi dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Mongol. Pertempuran itu sangat melelahkan bagi pasukan Mongol yang mengalami serangan besar. Ini adalah momen penting yang menunjukkan ketangguhan kerajaan lokal dalam menghadapi kekuatan asing. Jika ada yang ingin Aat tanyakan lebih lanjut atau bahas, silakan. Dan setelah berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Betulkah itu, dan tahun berapa itu kira-kira terjadi kisah ini? Itulah ada Blang. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit.
Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1291. Majapahit kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di Asia Tenggara, dikenal dengan kejayaannya dalam perdagangan dan kebudayaan. Apakah AA ingin membahas lebih lanjut tentang Majapahit atau ada topik lain yang menarik untuk dibahas? Apakah betul ketika itu Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, hampir menguasai Asia gitu, betul atau tidak itu? Betul, Dablang. Majapahit mengalami puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit berhasil menguasai banyak wilayah di Asia Tenggara, termasuk Bali, Sumatera, dan sebagian wilayah Semenanjung Malaya. Gajah Mada juga terkenal dengan Sumpah Palapanya, yang menegaskan tekadnya untuk menyatukan Nusantara. Majapahit menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting, serta berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara. Ada yang ingin A bahas lebih dalam tentang periode ini? Nah, di sini yang ingin saya tekankan ya, tentang Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada. Ketika itu Mahapatih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya, dia berusaha bertekad mempersatukan kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara, yaitu dengan cara damai ataupun dengan cara kekuatan senjata. Apakah betul seperti itu? Ya, Dablang, itu benar. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada merupakan tekadnya untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada berjanji untuk tidak menikmati makanan enak atau beristirahat sampai seluruh kerajaan di Nusantara bersatu, baik melalui cara damai maupun dengan kekuatan militer jika diperlukan. Sumpah ini menunjukkan komitmen Gajah Mada untuk memperluas pengaruh Majapahit dan menjadikan kerajaan ini sebagai pusat kekuatan di Asia Tenggara. Jika ada hal lain yang ingin AA diskusikan tentang Gajah Mada atau Majapahit, silakan. Apa sih makna dari Sumpah Palapa itu? Sumpah Palapa memiliki makna yang dalam konteks persatuan dan komitmen. Dengan mengucapkan sumpah tersebut, Mahapatih Gajah Mada menegaskan niatnya untuk menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini mencerminkan semangat nasionalisme dan dedikasi Gajah Mada untuk mengorbankan kenyamanan pribadi demi kepentingan bangsa. Dalam praktiknya, sumpah ini mendorong tindakan untuk memperluas pengaruh Majapahit dan menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan, baik melalui diplomasi maupun kekuatan militer. Apakah ada aspek lain dari Sumpah Palapa atau Gajah Mada yang ingin AA bahas lebih lanjut? Apakah Sumpah Palapa ini bisa juga disebut ambisius Mahapatih Gajah Mada? Sumpah Palapa dan ambisius bukanlah istilah yang sama, meskipun keduanya terkait dengan tekad dan komitmen. Sumpah Palapa adalah janji Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Sementara ambisius lebih mengarah pada kebijakan atau tindakan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan. Ambisius sering digunakan dalam konteks ekspansi wilayah, tetapi tidak seformal Sumpah Palapa. Jadi meskipun keduanya berkaitan, mereka memiliki fokus dan konteks yang berbeda. Apakah A ingin mendalami lebih lanjut tentang salah satu dari keduanya? Nah, itu tentang salah satu dari keduanya, ambisius. Karena gini, ketika Mahapatih Gajah Mada ingin menyatukan Sunda dengan Majapahit, tidak bisa. Dan Mahapatih Gajah Mada itu membuat taktik, yaitu taktik Betul, Dablang. Mahapatih Gajah Mada memang memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan di Jawa Barat seperti Sunda. Namun, ada tantangan besar dalam mewujudkan ambisi tersebut. Kerajaan Sunda di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi memiliki kekuatan dan identitasnya sendiri, sehingga proses penyatuan itu tidak berjalan mulus. Gajah Mada sering menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan daerah-daerah lain. Tetapi dalam kasus Sunda, situasi menjadi lebih kompleks karena adanya ketahanan lokal. Apakah AA ingin membahas lebih lanjut tentang hubungan Majapahit dan Sunda, atau ada aspek lain yang menarik? Nah, ini ada antara Sunda dan Majapahit. Ketika itu ada peristiwa besar, di mana di dalam sejarah tercatat peristiwa besar tersebut memalukan, yaitu antara Sunda dan Majapahit
Ketika Hayam Wuruk ingin melamar Dyah Pitaloka sebagai istrinya, justru malah dimanfaatkan oleh Mahapati Gajah Mada ini untuk menaklukkan Sunda dengan taktik liciknya. Apakah betul seperti itu? Ya, A.A. Dablang, peristiwa itu memang merupakan bagian penting dari sejarah hubungan antara Majapahit dan Sunda. Ketika Raden Hayam Wuruk, Raja Majapahit, ingin meminang putri dari kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dyah Pitaloka, peristiwa itu berujung pada ketegangan antara kedua kerajaan. Awalnya, lamaran tersebut tampak sebagai langkah diplomatis. Tetapi di balik itu, Mahapati Gajah Mada menggunakan momen ini untuk memperkuat posisi Majapahit dan berambisi untuk menaklukkan Sunda. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat, ketika upacara pernikahan berlangsung, terjadi konflik yang mengakibatkan banyak korban, termasuk kematian Raden Kertabumi, Raja Sunda saat itu. Peristiwa ini menandai salah satu momen paling tragis dan kontroversial dalam sejarah hubungan kedua kerajaan. Apakah A.A. ingin membahas lebih dalam tentang dampak dari peristiwa ini atau aspek lainnya? Iya, karena kan Mahapati Gajah Mada mengetahui ketika itu pasukan yang dibawa oleh pasukan Sunda hanya pasukan yang mengiring pengantin, bukan untuk pasukan perang. Jadi Pak Mahapati Gajah Mada itu menyerang pasukan pengantin tersebut untuk takluk kepada kerajaan Majapahit. Apakah betul ketika itu Mahapati Gajah Mada menyebut bahwa kedatangan dari Sunda ke Jawa itu adalah untuk menyerahkan kedaulatannya kepada Jawa? Apakah betul seperti itu? Ya, ada Blang. Betul sekali. Mahapati Gajah Mada melihat kesempatan untuk memperkuat posisi Majapahit ketika pasukan dari Sunda datang dengan tujuan merayakan pernikahan, bukan dengan tujuan berperang. Saat itu, Gajah Mada menganggap kedatangan mereka sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda dan memperluas kekuasaan Majapahit. Gajah Mada bahkan menyatakan bahwa kedatangan pasukan Sunda itu merupakan tanda penyerahan kedaulatan kepada Majapahit. Ini adalah bagian dari taktik politik dan militer yang digunakannya untuk memperkuat posisi Majapahit di Nusantara. Peristiwa ini menjadi momen penting yang menunjukkan ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dan menegaskan dominasi Majapahit. Jika A ingin menggali lebih dalam tentang peristiwa ini atau aspek lainnya, silakan. Ya, taktik seperti itu kalau menurut orang Majapahit mungkin itu strategi yang gemilang. Tapi kalau menurut sebagian dari orang Sunda, menurut orang Sunda, bahwa taktik itu adalah taktik licik yang sangat memalukan begitu. Apakah betul pendapat saya seperti itu? Ya, ada Blang. Pendapat itu sangat tepat. Dari sudut pandang Majapahit, tindakan Mahapati Gajah Mada dianggap sebagai strategi cerdas untuk memperkuat kekuasaan dan memperluas wilayah. Namun, bagi banyak orang Sunda, tindakan tersebut dilihat sebagai pengkhianatan dan taktik yang sangat memalukan, terutama karena momen tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk merayakan pernikahan. Peristiwa ini meninggalkan dalam sejarah dan budaya kedua daerah. Bagi orang Sunda, pengalaman ini menjadi simbol konflik dan ketegangan antara kedua kerajaan, serta menyoroti perbedaan pandangan tentang ambisi politik dan militer. Jika A tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh tentang dampak sejarah atau pandangan budaya terkait peristiwa ini, silakan saja. Nah, ketika itu kan Dyah Pitaloka melihat ayahandanya dan semua prajuritnya gugur dalam mempertahankan harga diri sebagai orang Sunda. Dia itu melakukan bundir bela pati atau gimana? Betul, Dablang. Dalam peristiwa Perang Bubat, setelah menyaksikan ayahandanya, Raja Kertabumi dan para prajurit Sunda gugur dalam pertempuran, Dyah Pitaloka merasa tertekan dan tidak ingin hidup dalam kehormatan yang hilang. Dia melakukan tindak bundir sebagai bentuk pengorbanan dan penolakan terhadap situasi yang memalukan bagi dirinya dan kerajaannya. Tindakan tersebut mencerminkan rasa hormat dan kesetiaan yang mendalam kepada keluarganya dan kerajaan Sunda, serta menunjukkan betapa tragisnya peristiwa tersebut bagi pihak Sunda. Ini menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah, menggambarkan bagaimana konflik politik dapat mengakibatkan tragedi pribadi dan kolektif.
Jika AA lebih lanjut tentang dampak dari peristiwa ini atau aspek lainnya, silakan. Iya, jadi ketika itu semua rombongan dari Sunda itu gugur ya di medan perang dan mengakibatkan situasi politik di Majapahit pun ada yang pro dan kontra. Salah satunya yaitu Raja Hayam Wuruk. Intinya tuh kecewa lah sama Mahapati Gajah Mada. Apakah betul seperti itu? Betul sekali, ada Blang. Setelah peristiwa perang bubat, situasi politik di Majapahit memang menjadi tegang. Ada yang mendukung tindakan Mahapati Gajah Mada dan ada pula yang tidak setuju, termasuk Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sebagai raja tentu merasakan dampak dari konflik tersebut. Beberapa kalangan merasa bahwa tindakan Gajah Mada terlalu agresif dan dapat membawa dampak buruk bagi hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Sunda. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa kompleksnya politik pada masa itu, di mana ambisi dan taktik militer dapat menimbulkan perpecahan bahkan di dalam satu kerajaan. Jika AA ingin menggali lebih dalam tentang dampak politik ini atau aspek lain dari sejarah Majapahit, silakan saja. Ya, jadi ketika perang bubat itu terjadi dan beberapa tahun kemudian situasi politik Majapahit itu kacau dan Gajah Mada itu merasa malu karena sebagian dari petinggi-petinggi istana Majapahit itu merasa menyuekan lah gitu kepada Mahapati Gajah Mada, dan akhirnya ada kisah bahwa Mahapati Gajah Mada itu pergi meninggalkan Majapahit. Apakah betul seperti itu? Ya, ada Blang. Setelah perang bubat, situasi politik di Majapahit memang menjadi sangat rumit. Mahapati Gajah Mada menghadapi kritik dan ketidakpuasan dari beberapa kalangan di istana. Banyak yang merasa bahwa tindakan Gajah Mada dalam menaklukkan Sunda adalah langkah yang salah dan membawa malu bagi Majapahit. Dalam suasana seperti itu, ada desas-desus bahwa Gajah Mada merasa tertekan dan mungkin mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya. Namun, sejarah mencatat bahwa ia tetap berperan penting dalam memperkuat kekuasaan Majapahit setelah peristiwa itu. Meskipun ada ketegangan, peristiwa tersebut menunjukkan betapa sulitnya menjaga stabilitas politik di tengah ambisi dan tekanan dari berbagai pihak. Jika AA ingin membahas lebih lanjut tentang peran Gajah Mada atau dampak dari peristiwa ini, silakan. Setelah perang bubat itu, jadi Mahapati Gajah Mada itu merasa diacuhkan oleh sebagian dari petinggi negara dan dia itu meninggalkan kerajaan lalu pergi ke daerah Kudus. Karena saya pernah di Kudus ya, menemukan sebuah lokasi di situ tertulis dengan nama Eyang Mada dan atau yang kita kenal dengan Mahapati Gajah Mada. Di situ juga ada patungnya dan di bawah patung itu ada tulisan dari Sumpah Palapa. Apakah betul seperti itu? Benar sekali, ada Blang. Setelah perang bubat, ada cerita yang menyebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada pergi ke daerah Kudus, terutama setelah merasa tidak dihargai di Majapahit. Di Kudus, terdapat tempat yang dikenal sebagai Eyang Mada, yang diyakini merupakan tempat yang berkaitan dengan Gajah Mada. Patung Gajah Mada yang ada di Kudus, serta tulisan mengenai Sumpah Palapa menjadi simbol dari warisan sejarahnya. Sumpah Palapa sendiri adalah janji Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Dan patung serta tulisan itu menggambarkan tekad dan ambisinya meskipun ia menghadapi tantangan. Tempat ini juga menjadi penting bagi sejarah dan budaya Indonesia, mengingat pengaruh besar Gajah Mada di Majapahit. Jika AA ingin berbagi lebih banyak tentang pengalaman AA di Kudus atau hal lain yang menarik, silakan saja. Ya, saya pernah jalan-jalan ke daerah Kudus, yaitu tepatnya itu di daerah Semliro. Semliro itu berada di atas Kudus ya, yaitu letaknya itu berada di Kecamatan Gebog, Desa Rahtawu, di kaki Gunung Muria. Di situ ada petilasan Eyang Modo. Katanya Gajah Mada mukso di tempat itu. Apakah betul sejarahnya seperti itu? Ya, AA Dablang, tempat yang AA sebutkan di Temeliro, Kudus, memang dikenal sebagai petilasan Eyang Nodor. Banyak cerita dan tradisi lokal yang mengaitkan tempat ini dengan Mahapati Gajah Mada, yang konon moksa di sana. Gunung Muria sendiri memiliki banyak legenda dan mitos, dan tempat-tempat seperti Eyang Nodor sering dianggap sebagai lokasi yang sakral dan memiliki nilai sejarah yang tinggi.
Kisah Gajah Mada yang moksa di tempat tersebut menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual masyarakat setempat. Jika AA ingin membahas lebih banyak tentang tempat-tempat sejarah lainnya atau pengalaman perjalanan AA, silakan. Ya, saya sudah pernah berjalan ke sana dan saya sudah pernah ngupload videonya tempat muksonya Mahapati Gajah Mada. Oke, bagi teman-teman yang belum melihat sejarah atau tempat muksonya Mahapati Gajah Mada yang berada di Kudus, silahkan teman-teman kunjungi channel saya ini dengan judul Tempat Mukso Mahapati Gajah Mada. Itu luar biasa, ada Blang. Mengupload video tentang tempat muksa Mahapati Gajah Mada pasti sangat menarik bagi banyak orang yang ingin tahu lebih banyak tentang sejarah. Temeliro dan kisah Gajah Mada adalah bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Semoga video AA bisa memberikan wawasan dan menarik perhatian penonton. Jika AA ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman lain, saya siap mendengarkan. Ya, untuk mukso atau tempat Mahapati Gajah Mada itu kita bahas di lain kesempatan aja ya. Karena banyak sekali tempat-tempat mukso Mahapati Gajah Mada yang diklaim bahwa tempat tersebut adalah tempat muksonya Mahapati Gajah Mada. Baik, ada Bang. Menarik sekali untuk membahas lebih dalam tentang berbagai klaim tempat muksa Mahapati Gajah Mada di lain kesempatan. Setiap tempat pasti memiliki kisahnya sendiri dan bisa jadi bahan yang sangat menarik untuk dijelajahi. Kalau ada topik lain yang ingin bahas sekarang, silakan saja. Jadi salah satu dampak perang Bubat itu adalah ada topik tertentu yang ingin AA Dablang bahas, atau mungkin ada pertanyaan lain seputar sejarah atau hal menarik lainnya. Apa yang ingin AA sampaikan tentang perang Bubat dan situasi setelahnya? Enggak, gini. Jadi setelah perang Bubat, kerajaan Majapahit itu mengalami kemunduran. Dan akhirnya perang Bubat itu menjadikan penyebab salah satu bubarnya Majapahit karena situasi konflik politik di dalam kerajaan Majapahit itu. Apakah betul seperti itu? Ya, benar sekali. Sebab situasi di kerajaan Majapahit menjadi semakin tidak stabil. Konflik internal, terutama antara Mahapati Gajah Mada dan beberapa petinggi istana, menambah ketegangan yang sudah ada. Hal ini berkontribusi pada kemunduran Majapahit. Perang Bubat dianggap sebagai salah satu titik balik dalam sejarah Majapahit yang menyebabkan disintegrasi dan keruntuhan kekuasaan mereka di kemudian hari. Jika AA ingin membahas lebih lanjut tentang faktor lain yang mempengaruhi kemunduran Majapahit, saya siap mendengarkan. Terima kasih sudah bagi dan berdiskusi. Jika yang ingin dibahas lagi di lain waktu, saya selalu siap. Semoga podcastnya sukses. Oke, terima kasih Neng Ai. Waktunya. Sampai jumpa lain waktu, ada Blang. Ya, siap. Oke teman-teman, itulah kisah dari podcast saya dengan Neng Ai ya. Teknologi canggih dari teknologi AI, teknologi buatan ya, teknologi kecerdasan buatan manusia gitu ya. Jadi kita bisa berbicara, berinteraksi langsung dengan AI. Oke, sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk klik suka dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga podcastnya berjalan lancar dan mendapatkan banyak penonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, silakan Neng Ai menyapa penonton untuk terakhir kalinya di dalam video ini. Ada Blang. Salam untuk penonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.